Halo, balik lagi dengan caster yang kece-kece di sini dengan gue Opang. Dan gue Vincent. Nah, bulan ini bulan apa sih, Chen? Bulan ini bulan Agustus. Agus. Agus. Di bulan ini Agustus. ada memperingati hari apa tuh sih, Chen? Hari ulang tahun para Agus. Bener gak sih? Enggak ya? Terus abis Beda. itu ada ini ya, kopdar-kopdar para Agus gitu kan. Enggak juga sih. Bulan ini kita mengadakan 17-an atau biasa kita sebut hari ulang tahun, hari kemerdekaan bangsa kita. Yeay. Yang keberapa? Yang ke-78 ya? Ya, benar sekali. Ke-78 tahun. Nggak terasa sih sebenarnya. Yang coba lu hidup dari tahun 1940 kerasa nggak tuh? Kerasa sih. Kerasa sih. Nah, biasanya tuh di 17 itu bisa ada lomba-lomba gitu, Chen ya? Biasanya. Nah, biasanya di komplek lu tuh ada lomba apa aja sih, Chen? Yang gue tahu di komplek gue biasanya lomba balap karung, terus ada lomba apa sih yang kalau naik yang bertiga abis itu kita jalan kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Apa Apa sih? tuh? Lupa gue. Namanya? Bakiak atau apa sih? Bukan bakiak yang Yang bertiga gitu lah pokoknya ya. gitu ya, Pokoknya itu. gitu. Terus juga ada lomba panjat pinang dan lain sebagainya, banyak lah. Lu kadang mikir nggak sih dari lomba-lomba itu kayak misalnya panjat pinang. Kenapa sih lomba 17-an itu harus ada panjat pinang, lomba balap karung? Jadi setelah kemarin, nggak kemarin juga sih, sempet gue cari-cari lomba panjat pinang tuh sebenarnya ada tuh dari zaman Belanda sih kalau sebenarnya itu untuk memperingati hari Koninginendag. Nah itu Koninginendag. Bahasa Belanda. Itu bahasa Belanda. Itu untuk hari memperingati hari ratu, yaitu kelahiran ratu di Belanda. Jadi sebenarnya itu kayak ibaratnya kita syukuran dari orang Belanda mungkin ya. Nggak tahu valid atau enggak sih, kalian komentar di bawah ya. Mungkin, Kayak perayaan gitu mungkin ya. Nah, terus kayak ada yang lomba paku dimasukin dalam botol. Iya, gue juga belut. Ada yang itu juga belut. Oh iya, pindahin belut. Iya, pindahin belut. Kenapa nggak belut listrik ya kan? Aduh. Jangan deh. Ada yang belut, ada yang lomba makan kerupuk tapi kerupuk tinggi banget loh. Masih iya, jadi susah kan? Tapi itu sebenarnya apa sih tujuannya itu? Kalau dari gue ya, itu mungkin buat hari seru-seruan mungkin ya, mungkin seru-seruan ya bagi gue nggak tahu bener atau enggak, valid atau enggak, tapi menurut gue itu buat seru-seruan para masyarakat untuk memperingati lah hari kemerdekaan Indonesia gitu. Ya istilahnya kayak perayaannya aja. Iya, perayaannya aja gitu. Kalau lu biasa ikut lomba apa, Pak? Kalau gue biasanya ikut lomba. Masih suka ikut lomba nggak sih lu? Mungkin kalau sekarang itu jarang ya. Mungkin pas zaman gue terakhir itu SMP SMA kayak Iya kan? balap. Itu juga di sekolah kan? Iya. Atau lu ikut di perumahan lu di RT RW kampung juga? Oh malah gue ikut di sekolah iya, di kampung di komplek gue juga iya. Malah jujur ya, gue selama seumur hidup gue itu nggak pernah ngikutin lomba 17-an di perumahan gitu. Maksudnya di ke RT RW di Iya. lingkungan sekitar. Tapi kalau di sekolah iya, kan itu kan biasanya kayak seru-seruan anak-anak kelas gitu kan, Betul, 17-an. Lomba balap karung. Kalau zaman gue SMP tuh malah ada lomba futsal, ada lomba basket, tarik tambang Iya biasanya. tuh. Malah gue ikutnya di situ. Kenapa ya, Pak? Karena mungkin kalau di sekolah hanya buat lucu-lucuan gak sih? Ya seru mungkin ya gara-gara banyak teman ya Iya. kan. Tapi kalau untuk di RT RW kenapa anak-anak ya nggak tahu ya, mungkin ya anak-anak zaman sekarang mungkin nggak terlalu tertarik kali ya, Pak. Mungkin. Iya nggak sih? Itu salah satunya yang mungkin yang keduanya ataupun dia kurang sosialisasi di perumahan itu. Iya sih. Gue ngerasa kayak anak-anak zaman sekarang tuh untuk mengikuti lomba yang ada di lingkungan sekitar di RT RW, bahkan gue aja itu agak sungkan sih. Nggak tahu kenapa ya. Entah mungkin rasa nasionalismenya, kalau bahasanya berat, rasa nasionalismenya berkurang, Iya. atau mungkin emang rasanya nggak enak aja karena kan nggak terlalu kenal kita kan sama orang-orang sekitar. Misalkan kan biasanya yang ikut lomba panjat pinang kan yang udah agak-agak dewasa gitu ya nggak sih? Iya. Yang 20 tahun ke atas ya nggak sih? Mas-mas. Iya, mas-mas abang-abangan biasanya kayak gitu Mas kan. somai, tukang somai. Nggak mungkin kan anak umur SD atau SMP gitu kan 12-15 tahun panjat pinang bisa juga sih sebenarnya, bisa juga, tapi mungkin
di daerah gue nggak pernah lihat sih hal itu. Mm-mm. Tapi lu pernah ikut lomba panjat pinang nggak sih, Chen? Nggak, Wah, nggak pernah sama sekali. gue juga nggak pernah sih, karena apa? Gue tuh orangnya takut ketinggian. Takut banget Emang lu gua takut ketinggian? Wah, takut banget gue ketinggian. Kayak misalnya nih deh, gue kayak lagi di gedung atau di mall kayak di lantai 4, gue liat ke bawah tuh kayak gue tuh udah merinding gitu loh. Enggak sih, kalau lu mungkin ya kalau takutnya ketinggian. Kalau gue takutnya patah, Pak. Oh iya iya benar. Kan lu badan lu diinjak orang ya. Gue masalahnya kan gue pernah patah di selangka, yaitu di bahu sini nih, di bahu. Itu pernah patah tulang selangka gue, jadi takut aja gitu kayak ngikutin acara 17-an panjat pinang, terus ujung-ujungnya malah gue takut aja patah gitu tangan gue. Ngeri ada resiko yang kita dapat gitu loh. Mm-mm. Tapi lu selama lu ikut lomba 17-an gitu, lu pernah dapat hadiah apa sih? Hadiah ya? Mm-mm. Beng beng kalau nggak salah. Beng beng Hmm, yang kotak beng beng yang sekotak yang iya, sebox. Sama apa sih namanya? Tote bag ya, tote bag ya. Mhm. Yang biasa kalau ke Indomaret tote bag Iya, gitu. tote bag. Ya, tapi agak bagusan gitu. Terus Si beng beng sama tote bag singkat gue itu. kalau gue malah kalau misalnya zaman-zaman sekolah ya, Heeh. ataupun di komplek, pasti hadiahnya tuh pertama dibungkus warna coklat dulu tuh. Iya, Dibungkus iya, coklat, iya, apa, iya. pas dibuka isinya buku tulis Heeh. atau pulpen. Heeh. Terus kadang ada juga kayak di kotak beng-beng nih, tapi isinya bukan beng-beng doang. Beng-beng satu biji, terus yang tau gak mimi kocok tuh. Oh iya, yang satu tahu, biji, tahu, kayak gitu tahu. permen, kayak gitu. Gue malah pernah bikin ngeprank jadi ya kan suruh bawa kado kalau nggak salah. Mm-mm. Suruh bawa kado. Gue kan kadonya tuh dibungkus kan ya. Iya. Gue nggak ngebungkus sekali doang. Jadi itu kado tuh gue bungkus. Habis itu gue masukin kardusnya gue bungkus. Gue masukin kardusnya gue bungkus. Sampai berapa kali gitu. Jadi orang waktu ngebuka tuh effort gitu loh. Effort dikit. Itu lebih tepatnya lo ngerjain orang gitu ya. Atau dilihat dari luar, wah gede nih kadonya nih. Pas dibuka ternyata semprit. Paul, tapi balik lagi deh. Gue masih penasaran sama topik kita yang tadi yang soal rasa nasionalisme. Mm-mm. Lu ngerasa nggak sih? Kalau gue pribadi ya, orang-orang maksudnya anak-anak zaman sekarang kayak nggak terlalu peduli gitu untuk hari raya kemerdekaan gitu. Ibaratnya cuman kayak formalitas aja. Iya. Kayak formalitas kayak misalkan datang ke sekolah cuman buat upacara, Iya. ngikutin lomba karena seru, ada teman. Misalkan kemauan pribadi, gue ngerasa kayak anak-anak zaman sekarang kurang nggak sih bang? Betul betul. Yang gue rasa juga karena anak-anak sekarang itu kayak mungkin ya dengan dia nggak tahu sih setiap pergaulan-pergaulan sekarang tuh seperti apa. Iya, Jadi gue juga gitu. rasa nasionalisme itu turun ataupun ada yang ngikut karena hanya untuk pengen ikut seru-seruan aja, dan itu dia ngikut karena mungkin ada yang temen yang dia kenal. Iya, mungkin kalau orang yang nggak dikenal juga nggak bakal mau mungkin dia. Betul ya. betul. Tapi pengaruh nggak sih Bang? Wah. Ke entah lingkungan, entah pergaulan mereka, entah pendidikan mereka, ngaruh nggak sih menurut lu? Ngaruh sih kalau menurut gua tentang rasa Ngaruh ya? nasionalisme itu ngaruh. Ngaruh ya? Iya sih. Iya sih. Sebenarnya pergaulan menentukan juga sikap lu sih, Betul, karakter lu. Karakter kita. Itu ngaruh juga sih. Mm-mm. Tapi sebenarnya di sekolah tuh diajarin nggak sih Bang? Lu zaman sekolah deh, lu. Mm-mm. Lu diajarin nggak sih Bang rasa nasionalisme, membangun rasa nasionalisme? Oh diajarin dong. Diajarin lewat PPKN. PPKN bisa juga Sejarah. sejarah, Heeh. ya kan? Jadi waktu itu PPKN itu hampir dihapus kan? Oh iya, sempet ada kabarnya. Sempat ya? Heeh. Sempat hampir dihapus ya? Iya. Tapi menurut gua malah PPKN tuh menjadi bukan tolak ukur sih, ibaratnya pematik buat rasa nasionalisme Iya, betul. masyarakat atau anak-anak bangsa zaman sekarang tuh biar semakin mengenal budayanya, semakin berkembang budayanya, semakin mencintai lah budaya dalam Iya, negerinya betul. gitu sih. Ya kayak contoh sejarah kan, bawa sejarah pada saat zaman-zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu menurut gue penting sih untuk kita tahu itu. Bahas sejarah nih Pak. Bener nggak sih Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Nah itu Menurut lu dia bener tuh. nggak? Nah itu dia, gue juga nggak tahu bener atau enggaknya Indonesia itu dijajah selama 350 tahun gitu loh. Jadi lu nggak terlalu tahu. Nggak terlalu tahu, dan gue sempet sih emang
dengar kayak ada dari film, ada dari kayak dari buku. Sejarah kan juga ada tuh. Iya, zaman kita diajarin di SD SMP 350 tahun kan. Iya. Tapi sebenarnya yang gue cari-cari waktu itu sempat nyari-nyari bahwa sebenarnya Belanda jajah Indonesia tuh enggak sampai 350 tahun. Eh, Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, Ya. Soekarno itu mengatakan kalau 300 dia mengatakan bahwa kita dijajah 350 tahun itu gunanya untuk membakar semangat bangsa kita yang sedang berperang waktu itu. Oh. Jadi dijajahnya itu kurang lebih dalam kurun waktu itu 142, pokoknya nggak nyampe 300-an lah. nggak nyampe, bahkan nggak nyampe 200. Iya. Bahkan nggak nyampe 200 tahun. Jadi tujuannya disebut 350 tahun itu bukan sebenarnya bukan kebohongan, tapi itu kayak pemacu. Ibaratnya buat bikin semangat para pejuang zaman dulu buat memerdekakan gitu, membantu memerdekakan Indonesia. Ya, membakar semangat. Tapi itu tuh selama yang tadi berapa Belanda jajah 142 kalau nggak salah. 142 tahun ya. Nggak nyampe 200 lah pokoknya. Itu tuh pas barengan juga sama Jepang kah? Kan masalahnya Indonesia dijajah bukan hanya Belanda doang. Iya. Kan? Yang kita tahu Belanda, Jepang, Inggris, ya, dan Portugis. dan lain sebagainya. Enggak. Kurun waktunya agak berbeda dengan itu. Kan Jepang tuh udah ngedeketin ke hari kemerdekaan ya. Kalau Belanda tuh udah dari 1600 atau kalau nggak salah 1800 atau gitu. Berarti 1800 Berarti Jepang itu detik-detik mau deket kemerdekaan ya? Ya, ada detik kemerdekaan. Dekat situlah. Dan kalau lu tahu, lu pernah denger nggak berita kalau ada tanam paksa? Tanam paksa. Zaman. Oh iya. Kan waktu itu Iya, masih ingat. Itu kalau nggak salah VOC ya? VOC itu apa, Pak? Oh, aduh. Lu sendiri tahu nggak? Itu kayak bagian dari pemerintahnya. Menurut lu VOC itu bagian pemerintahnya atau? Kalau menurut gua VOC itu bagian pemerintahnya loh, karena apa? Setahu gua itu VOC perdagangan rempah-rempah. Ya kan? Sebenarnya VOC itu sebenarnya itu perusahaan. Perusahaan VOC apa gitu, C-nya itu company. Jadi waktu zaman dulu VOC itu kan ibaratnya perusahaan kayak ibaratnya nih kayak Indofood, Astra gitu-gitu kan. Dia itu hal yang diperjualbelikan itu perdagangan. Jadi mereka membawa kapal-kapal jauh dari Belanda untuk datang ke Indonesia untuk ibaratnya membeli ya kayak berdagang gitu lah, berdagang rempah-rempah. Lada lah segala macam untuk kayak gitu. Jahe. Nah, karena negara kita itu kaya akan rempah-rempah, makanya ditetapin lah yang namanya tanam paksa. Sebenarnya nggak tanam paksa, setahu gua nih, correct me if I'm wrong ya. Jadi setahu gua itu nggak tanam paksa, sebenarnya tanamnya itu digaji. Setahu gua itu tanamnya digaji. Tapi digajinya berapa itu gua nggak tahu. Tapi yang gua tahu itu digaji, dan gajinya itu kalau nggak salah nih ya, sorry kalau gua salah, gajinya itu dikorupsi. Dikorupsi sama? Sebenarnya nggak tanam paksa, tapi gajinya dikorupsi. Setahu gua. Nah, jadi ada tuh yang mengatakan kalau korupsi itu harus diberantas dari negara kita. Harus diberantas. Susah sih menurut gua. Karena udah dari zaman dulu tuh udah ada. Iya, betul. Udah bisa dibilang tuh habitat nggak sih kalau seperti itu? Habitat lagi. Udah ibaratnya udah dari sejarahnya aja udah ada gitu. Ibaratnya kayak gitu. Udah dari zaman dulu banget. Berarti itu yang korupsi itu orang dari Belanda kah apa orang dari Indonesianya juga? Setahu gue ya. Setahu gue dari orang kitanya. Oh, dari Indonesianya. Berarti jatuh itu pihak ketiganya dong. Iya, ibaratnya pihak ketiga. Setahu gue ya, tapi kalau gue salah sorry banget. Jadi ya Korea beranggapan kalau itu tanam paksa kayak buruh gitu lah ya. Iya. Dan juga menurut lo, Pal,
dijajah tuh kan gak enak ya. Iya, iya. Dijajah tuh pasti udah pasti banget gak Iya, enak. iya. Namanya juga dijajah kan. Iya, Diambil segala resource kita tuh diambil segala macam. Tapi menurut lu enakan dijajah Jepang atau Belanda? Wah, bisa gue bilang Belanda kan lama nih, 350 tahun katanya. Kalau Jepang kan cuma sebentar, nggak bahkan nggak sampai 100 tahun gitu. nggak begitu lama kayak Belanda. Iya, nggak begitu lama kayak Belanda. Menurut tuh enakan dijajah Jepang atau Belanda? Terlepas dari itu bener-bener gak enak ya. Tapi mending mana gitu, ibaratnya mending mana? Kalau menurut gue ya, enakan mana dijajah Belanda atau Jepang? Kalau menurut gue Jepang, karena apa? Setuju. Pada saat Indonesia dijajah sama Jepang, itu tuh struktur Indonesia tuh lebih maju gitu loh. Dengan adanya Iya, orang-orang iya. Jepang, walaupun ada kayak istilahnya tuh Ibaratnya lebih keras Jepang lah, ibaratnya lebih Iya. keras Jepang daripada Belanda. Iya. Ibaratnya seperti itu mungkin. Tapi ya emang gue setuju sama lo kalau lebih enak Jepang. kan Indonesia aja sekarang sampai LRT itu dari Jepang, MRT dari Jepang. Gedung-gedung di Indonesia pun rata-rata strukturnya pakai struktur Jepang juga. Sistem RT RW, Nah. sistem RT RW yang adain sistem adanya RT rukun tetangga, rukun warga itu bahkan dari Jepang. Oh, dari Jepang. Kalau ibaratnya setahu gue ya, kalau Belanda tuh hanya meninggalkan gedung-gedung infrastruktur lah ibaratnya. Lu ngeliat kan kalau kota tua, terus rel-rel kereta yang tertinggal, banyak kan yang dari Banyak Belanda. kayak di Makassar juga ada benteng Rotterdam tuh. Mitosnya sih nggak tahu valid apa enggaknya itu, benteng itu terbuat dari batu dicampur kuning telur, makanya dia sampai sampai erat Kuat gitu, lah, kuat kuat sampai lah, sekarang kuat lah. gitu loh. Tapi gue penasaran deh serius dah. Kita kan dijajah sama Jepang sama Belanda. Dan hari kemerdekaan itu hari 17 Agustus. Biasanya kita ini balik lagi ya. Kita kan 17-an kita banyak lomba tuh, Bang. Betul, Banyak lomba, ngadain lomba. Orang luar negeri itu lomba nggak? Nah, itu dia sih. Orang-orang Belandanya tuh lomba nggak sih? Ah. Sama Jepang tuh lomba nggak sih orang-orangnya? Gue penasaran deh serius deh. Waduh, Enggak kali ya? Kayaknya nggak tahu enggak ya? juga deh kayaknya deh. Kayaknya enggak ya? Nggak Kayaknya pernah enggak. ngeliat sih. Tapi ngebahas lomba nih Pal ya, ngebahas lomba kita punya sedikit berita buat teman-teman semua bahwa Tribakti dari UKM-nya akan ada lomba dari UKM Music dan juga ini yang sangat-sangat penting Apa buat tuh, kalian Jen? semua Apa tuh, Cek? yang bagi kaum mendang-mending yang mencari Para pemburu kali ya. para pemburu potongan biaya kuliah. Nah, kami mengadakan potongan biaya kuliah potongan merdeka sebesar 1 juta rupiah dan juga untuk kelas malam dan kelas shift sebesar 1,5 juta rupiah. Yeay. Jadi buat kalian yang mencari potongan biaya kuliah, kalian bisa langsung kepoin IG-nya Tribakti. Tribakti Business School atau langsung aja ke websitenya Tribakti ya. Ya betul. Nah, lanjut lagi, Pal. Lu tau gak sih tentang ada tapi sebelum itu lu tahu kan patung pancoran? Patung-patungnya Jakarta. Iya, patung pancoran Jakarta. Tahu. Lu tahu nggak kayak adalah yang bilang patung pancoran itu ngadep ke Villa Soekarno, ataupun ada keberadaan Soekarno itu di mana, ataupun ada yang bilang itu tuh arah ke Kota Hartai Soekarno gitu. Villa Soekarno. Yang di puncak itu loh. Iya, gue pernah dengar kalau nunjuknya entah ke mana, tapi gue pernah dengar kalau itu ke Villa Soekarno, tapi nggak tahu yang di mana. Yang di puncak ya? Setahu gue yang di puncak. Oke. Kenapa tuh? Padahal yang maksudnya setahu gue ya, itu tuh patung pancoran itu tuh sebenarnya menghadap ke ada dua persepsi. Ada yang mengarah ke Pelabuhan Sunda Kelapa sama ke arah Bandara Kemayoran. Bandara Kemayoran itu sebelum adanya Bandara Soekarno Hatta. Oh, sekarang yang Bandara Internasional sekarang. Di Tapi Jakarta. Sebelumnya kan ada Bandara Kemayoran. namanya Bandara Kemayoran. Iya, Oke, yang oke. di daerah Jakarta Pusat deh kalau nggak salah itu bandaranya Kenapa itu. Nah itu tuh masih banyak banget konspirasi itu tuh. Padahal patung pancoran itu dibangun pada masa pemerintahan presiden pertama loh, yaitu Insinyur Soekarno. Nah itu tuh patung pancoran itu tingginya sekitar 11 meter. 11 meter. 11 meter. Dan itu tuh Soekarno yang minta buat ngebuat patung pancoran itu. Nah, yang membuat patung pancoran itu salah satu orang asal dari Yogyakarta.
Oh iya. Iya, betul sekali. Oh, makanya di Jogja tuh dikenal sebagai kota seniman ya, salah satu Betul, kota seniman. heeh. Oh iya, iya juga sih, benar juga sih. Nah, apalagi Patok Pancor kan sangat identik banget dengan landmarknya Jakarta gitu loh, kayak pusatnya Jakarta. Salah satunya selain Bundaran HI. Bundaran HI, Monas, Iya, segala macam betul. salah satunya itu. Mm-mm. Oh jadi kayak gitu ya? Ya mungkin segitu aja kali Pak ya pembahasan Iya, kita iya. pada podcast hari ini. Mungkin kesimpulannya kan kita tadi banyak ngebahas Tentang lomba, tentang lomba, rasa nasionalisme. rasa nasionalisme, sejarahnya, konspirasinya, dan juga banyak hal lainnya kan. Mm-mm. Nah, menurut gua hal yang bisa kita garis bawahi itu bahwa kita sebentar lagi akan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya. Kita juga mengucapkan selamat lah ibaratnya. Kita mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan bagi Hari kemerdekaan. hari kemerdekaan bagi Indonesia, dan juga ajakan bagi para anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z lah. Gen Z lah ibaratnya, dan juga gen-gen lainnya mungkin semuanya gitu ya, untuk tidak melupakan budaya-budaya kita, semakin mencintai lah budaya kita, enggak cuman budaya, produk-produk juga, produk-produk lokal. Kita jangan mau kalah saing sama negara-negara tetangga, Negara-negara asing. negara-negara asing, Jepang lah, Korea, US, Eropa segala macam. Kita jangan mau kalah saing. Kita harus tetap membanggakan Indonesia gitu loh dengan apapun kreasi kita gitu loh. Iya. Oke, mungkin segitu aja kali Pak ya. Mungkin segitu aja kali. Oke, teman-teman terima kasih banyak yang sudah mau mendengarkan podcast kita dari Tribakti Business School. Jangan lupa untuk Follow, dan juga like, komen, ataupun kalian ada share juga ke teman-teman kalian. ataupun kalian ada untuk apa yang akan kita bahas lagi selanjutnya Ya, gitu loh. mungkin kalian punya topik menarik yang mungkin harus kita bahas nih sebagai mahasiswa, Iya, atau punya info-info lain, asal bukan info locker ya. Nah, nggak mungkin dibahas di sini dong. Jadi mungkin itu aja kali Pak ya. Kalian bisa langsung aja ke misalkan ada info menarik atau Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Tribikes ataupun Tribakti Business School. oke, kita akhiri ya Pak sampai sini. Terima kasih banyak Nopal. Gua Vincent. Dan gua Opang. Oke, we sign out. Bye bye guys. Thank you ya. Thank you.